niatnya itu sampai bawa obat. Itu saya makan kayak gitu. Luar biasa. Tapi juga tetap tidak ada perubahan yang diharapkan. Alhamdulillah dengan bekam, dengan tambahan terapis yang lain, 4 kali terapi sudah luar biasa perubahannya. Ada lagi begitu. Jadi banyak lagi pengalaman rekan-rekan yang lain. Jadi menunjukkan betul-betul hebatnya sabda Rasulullah. Jadi kesembuhan itu terdapat di madu, bekam, dan surutan api. Tapi Nabi bahasa kita bukan melarang ya. Kalau melarang katanya ada terapis yang itu masih tetap menjalankan ya. Mungkin tidak menyukai gitu. Kira-kira kalimatnya lebih bagus ya. Tidak menyukai surutan api. Terus ada lagi janji Rasulullah kepada umatnya, ini luar biasa. Rasulullah menjanjikan kesembuhan kalau berbekam di tanggal sunnah, tanggal 17, 19, 21 Hijriah. Di bulan ini jatuh di tanggal 22, 24, 26 November kemarin barusan, yang mudah-mudahan masih dapat imbasnya. Mudah-mudahan insyaallah. Itu dijanjikan oleh Nabi kesembuhan. Kalau janji Nabi kita harus yakin benar, tepat. Kalau janji manusia mungkin ada melesetnya ya. Tadi mungkin kita rencana jam 8 akan meleset ya. Ini janji manusia. Ini yang datang prediksi saya ada 80-an, ini masih berapa ya kira-kira? 20-30 ya, kurang. yang berbatir. Jadi. Nah, yang saya sampaikan dengan berbekam ini kita mendapatkan yang dua, insya Allah, kesembuhan dan keselamatan akidah kita. Jadi karena pasien tadi yang ingin sembuh, semangat sembuhnya luar biasa, berobat ke dokter sudah tahunan nggak sembuh-sembuh, akhirnya tanya ke keluarga, tanya ke teman, tanya ke tetangga, oh ke sana loh, oh ke fulan loh. Yang penting sembuh, tidak mengetahui cara terapisnya bagaimana, yang akhirnya nyerempet ke sirik. Sembuh. Setelah selesai kambuh lagi katanya. Tidak tahu kalau sembuh seterusnya, saya belum tahu ya. Yang saya tahu selama ini sembuh kambuh, sembuh lagi kambuh, kayak begitu terus. Nah, yang kita utamakan keselamatan akidah kita. Jadi tidak hanya sembuh, akidah selamat, sembuh juga kita peroleh. Jadi Bapak Ibu, agama Islam merupakan agama yang sempurna, termasuk dalam hal pengobatan, insya Allah. Ini ada hadisnya, apabila ada sesuatu yang lebih baik untuk kalian gunakan berobat, maka sesuatu tersebut adalah bekam. Hadis riwayat Sunan Abu Daud 3359. Ada lagi, sekiranya ada sesuatu yang lebih baik untuk kalian pergunakan sebagai obat, maka itu ada pada madu, berbekam, dan sulutan api yang tadi saya sampaikan tadi. Hadis Bukhari 5267. Ada lagi dari Jabir bin Abdullah, kamu tidak akan sembuh hingga berbekam, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya padanya terdapat obat. Bukhari 5264. Terus, nah ini tentang Nabi memperoleh perintah bekam ya. Jadi perintah bekam itu pada saat malam Isra Mi'raj, dan sesungguhnya tidaklah beliau melewati sekelompok malaikat kecuali mereka semua menyuruh beliau ini maksudnya Nabi Muhammad ya, untuk memerintahkan umatnya berbekam. Tirmizi 1977. Jadi luar biasa, perintah berbekam itu sejajar dengan perintah sholat. Saking agungnya perintah bekam. Jadi kenapa sangat penting? Selain hadis-hadis tadi yang disampaikan, juga janji Rasulullah. Terus alasan kenapa kita harus rutin berbekam berdasarkan hadis-hadis secara ilmiah ya. Usia darah kita itu 120 hari.
Ini mungkin banyak yang belum tahu ya. Ada yang sudah tahu kira-kira? Bapak Ibu? Belum ya? Jadi usia darah kita bisa ditanyakan ke dokter, ke medis. Setelah keluar dari sumsum tulang, beredar ke saluran darah, arteri, kapiler, kembali lagi ke vena, itu 120 hari. Setelah itu menyebar menjadi plak, masuk ke limpa, nempel di punggung, dan seterusnya, beredar terus. Yang lama-lama ini menjadi bibit penyakit, diantaranya darah kental, diantaranya ya, salah satunya. Kalau darah kental, kalau versi medis ini yang saya tahu, ini informasi yang dari pasien yang bicara ke saya, sama dokter dikasih pengencer darah, obat habis, kental lagi, kasih lagi pengencer darah. Saya suruh tanya ke dokter, sampai kapan minum pengencer darah? Ya terus sampai kapan? Sampai game. Katanya gitu. Allah Akbar. Padahal dengan berbekam darah kotor, darah kental tadi dibuang, diambil, tubuh akan produksi darah baru lagi. Jangan khawatir kehabisan darah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek ke PMI. Ada pendonor setia sampai mendapatkan PIN itu kalau nggak salah ya, 50 kali donor baru dapat PIN. Iya betul ya? Kurang lebih 50 ya. Luar biasa. 50 kali dan terus rutin. Dan nggak habis darahnya. Bisa ditanyakan kepada beliau-beliau yang setia dengan PMI. Pahalanya luar biasa karena menyumbangkan darah segar, darah normal untuk pasien-pasien. Tapi sayangnya darah kotornya tetap nggak diambil, darah segarnya yang disumbangkan. Itu sehat terus dan dia merasakan sehat katanya. Luar biasa, apalagi yang darah kotor yang dibuang, dan tubuh akan produksi lagi darah baru, membantu sirkulasi lancar, plak-plak pun akan lancar dan mencegah ini penyakit yang berbahaya, ini stroke dan serangan jantung. Katanya silent killer ini. Stroke itu ada dua, stroke karena penyumbatan atau karena pecah. Kalau menggumpal ke jantung atau arah jantung, maka serangan jantung. Itu yang paling berbahaya. Tanda-tandanya nggak begitu kelihatan, seperti nyeri, mungkin geringingan. Tahu-tahu termasuk saudara saya masih anak-anak sepeda motor di Surabaya, terus kejadian sering juga di Surabaya, anak-anak nyetir di dalam mobil, tahu-tahu mobilnya berhenti di tengah jalan, orangnya sudah tak ketolong, ya pasti serangan jantung, pasti jantungnya nggak berjalan. Kalau jantungnya berjalan, orangnya masih hidup lah. pasti jantungnya nggak jalan. Nah, mengenai stroke, ini yang paling sering ya kita jumpai. Pagi-pagi mandi, tahu-tahu jatuh di kamar mandi. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya. Itu terutama yang hipertensi. Ini mohon hati-hati, kalau ada keluarga yang hipertensi, diusahakan di rumah punya tensi sendiri, jadi bisa terkontrol. Tensinya pas naik cepat-cepat diturunkan. Kalau sudah kepala 200, karena semakin usia, elastis saluran darah semakin berkurang. Yang khawatirnya pecah pembuluh darah, jatuh di kamar mandi. Itu penyebabnya yang terbanyak adalah mandi pagi-pagi langsung ke kepala. Jadi kepala bangun tidur ini masih hangat, disiram air dingin, pecah. Kayak gelas panas dikasih air dingin, gelasnya pecah. Ilustrasinya seperti itu. Jadi mandi yang benar, satu gayung kaki dulu, kaki kanan, satu gayung kaki kiri, satu gayung kaki tangan kanan, tangan kiri, badan. Terasa nanti ada kayak uap naik ke atas, baru mandi bertahap, jadi nggak langsung. Terutama yang hipertensi ya, yang paling bahaya hipertensi. Jadi Bapak Ibu, ini nanti ada kontraindikasi yang Bapak Ibu perlu sampaikan dengan apa adanya kepada terapis, juga formulirnya. Kontraindikasinya, oh gitu, ya. Jadi kontraindikasinya juga bisa disampaikan oleh para terapis.
karena mengingat jumlah pasiennya banyak, kita mulai sekarang, bisa dimulai teman-teman. Jadi yang ibu-ibu lokasinya di ujung, untuk bapak-bapak nanti lewat sini ya, betul gitu. Untuk bapak-bapak yang sudah mengisi formulir di depan bisa diserahkan ke terapisnya yang mulai, bisa langsung sambil jalan. Kalau mengingat waktunya yang terbatas gitu, karena jumlah yang cukup banyak sekitar 100-an, bisa dimulai. Yang mulai awal monggo, mulai nomor 1, 2 dan seterusnya silahkan. Dipanggil oleh admin ya, dipanggil oleh admin ya di depan ya, dipanggil oleh admin di depan ya.